teman-teman semua, kita ketemu lagi di GoTNT Online Sharing hari ini. Sebelumnya apa kabarnya ya teman-teman? Semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat aja ya. Dan semoga semua yang teman-teman sekarang lagi kerjain dan lagi lakuin berjalan sesuai kehendak Tuhan ya. Oke, jadi buat hari ini aku itu mau bagiin sesuatu yang aku dapat sekitar beberapa minggu yang lalu mungkin ya. Jadi temanya itu tentang berbahagia. Nah, pasti setiap orang punya arti yang berbeda dong tentang bahagia kan. Ada beberapa orang yang menganggap bahwa bahagia itu datang dari uang, kekayaan. Ada juga sebagian yang menganggap kebahagiaan itu datang dari habis makan kenyang nih bahagia, bisa kan. Ada juga yang menang main games atau win streak main mungkin ya, bisa juga menganggap itu sebagai kebahagiaan. Tapi nih teman-teman, aku mau nanya, sebenarnya kebahagiaan itu apa sih? Jadi kebahagiaan itu sendiri ya teman-teman, selalu berada di dekat Tuhan. Selalu berada di dekat Tuhan itu kebahagiaan teman-teman. Kenapa? Karena pertama, kalau hidup kita di dekat Tuhan, hidup kita itu akan jauh dari dosa teman-teman. Terus kebahagiaan itu akan terus menyertai kita, kayak bakal ada aja terus gitu loh teman-teman. Gitu. Nah, buat ayat renungannya sendiri aku dapat dari Ayub 29 ayat 1 sampai 25. Tapi mungkin kali ini kita fokusin ke ayat 11-nya dulu ya. Biar aku bacain. Jadi, apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia, dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Nah, kenapa? Lalu kita lihat di ayat 4 dan 5-nya. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku, ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku dan anak-anakku ada di sekelilingku. Nah, dia teman-teman. Lalu, sebenarnya siapa sih orang yang disebut berbahagia itu? Jadi orang yang disebut berbahagia itu pertama adalah orang yang dosanya diampuni. Itu yang pertama. Nah, orang yang dosanya diampuni, mukjizat itu udah pasti ada di hidup dia teman-teman. Setan-setan pun udah gak ada kuasa lagi atas hidupnya. Dan hidupnya itu bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan apabila dosanya sudah diampuni. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka mereka akan dipuaskan. Gitu teman-teman. Dan yang ketiga itu ada orang yang lemah lembut. Nah, apabila kita jadi orang yang lemah lembut, kasih Tuhan akan terus tercurah ke hidup kita gitu teman-teman. Terus yang terakhir itu, yang keempat adalah orang yang dianiaya karena kebenaran tetapi tidak membalas. Dikarenakan di Alkitab berkata, kamu akan dibenci orang karena namaku. Ngerti ya teman-teman? Tetapi berbahagialah orang yang dapat bertahan sampai kesudahannya. Jadi itu teman-teman, orang yang disebut berbahagia itu adalah orang yang dosanya diampuni, lalu orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang lemah lembut, dan juga orang yang dianiaya karena kebenaran teman-teman. Nah, jadi sekian aja sharing dari aku buat GoTNT Online Sharing hari ini. Thank you teman-teman, see you next time. God bless you.